ditunaikan zakat itu kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak. Baik itu yang berhak itu adalah fuqara masakin, jelas sekali sesuai dengan ketentuan dan aturan, maka tentu zakatnya sah. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadan nasa ila suratim mustaqim, amma ba'du. Tidak ada kalimat yang sewajibnya kita ungkapkan pada saat ini kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah para pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah acara yang rutin setiap tahun menjelang berbuka saum. Kali ini kita akan bicara tentang hak dan kewajiban amil. Tentu yang dimaksud dengan amil di sini adalah amil zakat. Sebab yang saat ini diperlukan oleh khalayak itu berkaitan dengan menjelang Idul Fitri, juga menjelang ramainya orang mendistribusikan zakat di bulan Ramadan. Walaupun sebetulnya zakat itu tidak hanya monopoli di bulan Ramadan, akan tetapi kebanyakan kaum muslimin senantiasa menghitung haul itu kadang pada bulan Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Bicara tentang hak dan kewajiban, tentu kita sudah mengetahui apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak itu yang bisa kita dapat, kewajiban itu adalah apa yang kita wajib realisasikan. Sehingga hak dan kewajiban ini melekat pada diri seseorang, tak ubahnya dua sisi mata uang. Maka dengan demikian, untuk lebih jelasnya lagi, berkaitan dengan amil atau amilin, amil zakat ini, kita tahu berdasarkan keterangan dalam Al-Quran surat At-Taubah yang demikian jelas. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil. Zakat itu didistribusikan hanya satu kepada fakir, kepada para fuqara, para fakir. Yang kedua kepada para masakin. Yang ketiga baru wal amilina 'alaiha, yaitu kepada amilin. Jadi dalam urutan Al-Quran, amilin ini masuk dalam kategori asnaf zakat, di mana
Asnaf yang ketiga dibunyikan secara jelas, wal amilina 'alaiha, dan yang mengurus, yang mengatur, yang mengelola. Pengelola, pengurus yang berkaitan dengan zakat itu ada pada pundak amilina 'alaiha, yaitu yang mengatur, yang mengurus, yang mengumpulkan, yang mencatat, yang mendistribusikan, serta yang menjaga barang-barang ataupun zakat-zakat yang dikumpulkan tersebut. Setelah dipungut zakat itu, kemudian dicatat. Setelah dicatat, kemudian disimpan ataupun dijaga sebelum didistribusikan. Setelah itu kemudian baru didistribusikan, itu pun apabila sudah jelas mustahik yang akan dibagi itu berapa jumlahnya, berapa fakir, berapa miskin, adakah asnaf yang selain dari yang ada di daerah kita. Katakanlah di daerah kita tidak ada Ibnu Sabil, tentu jangan memaksakan. Demikian juga ketika tidak ada hamba sahaya, tidak usah dicantumkan. Akan tetapi tentu saja didistribusikan semua itu kepada asnaf-asnaf yang memungkinkan ada di negeri kita. Yang pasti fuqara, masakin itu ada di negeri kita. Kemudian mu'allafa qulubuhum bisa jadi ada. Kemudian gharimin juga ada. Lalu wa fi sabilillah, tentu fisabilillah itu ada. Adapun Ibnu Sabil bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Cuma yang pasti tentu mustahik ataupun sasaran dari zakat ini, satu di antaranya adalah amilina 'alaiha, yaitu yang mengurus, yang mengatur dari mulai pengumpul sampai kepada pendistribusian. Tentu di sini segala kegiatan yang berurusan dengan urusan zakat itu ada pada pundak amilin. Bagaimana kita bisa mengumpulkan zakat? Dulu di zaman Nabi, zakat itu dipungut, ditagih. Berdasarkan ayat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu Muhammad sebagian dari harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum yang mensucikan kepada mereka, wa tuzakkihim dan membersihkannya, biha dengan zakat tersebut. Wa sholli alaihim dan jangan lupa doakan mereka yang mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada pemungut atau pengumpul atau jami zakat. Inna sholataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doa engkau itu menjadi penenang, menjadi penentram bagi mereka. Karena Allah itu maha mendengar terhadap doamu, wallahu sami'un alimun, serta maha mengetahui siapa yang mengeluarkan zakat dan siapa yang tidak mengeluarkan zakat. Maka dengan demikian tentu bagi kita demikian jelas kedudukan zakat dan juga kedudukan amilin sebagai mustahik. Disebut mustahik itu adalah yang berhak. Yang berhak menerima zakat itu adalah satu, fuqara, dua, masakin, dan yang ketiga itu adalah amilin. Amilin berhak menerima dari bagian zakat karena dia mengurus urusan-urusan yang selama ini dititipkan kepada dirinya. Sehingga tentu karena ini adalah urusan kaum muslimin yang
menjadi amilnya pun mesti orang muslim. Sebab bagaimana mungkin seorang luar muslim mengetahui persis urusan-urusan kaum muslimin sampai detil-detilnya. Bisa jadi mungkin urusan teknis, jadi supir, pengantar orang yang memungut, kemudian ojek, itu bisa jadi bukanlah seorang muslim pun tidak menjadi apa-apa. Tapi pengumpul atau penagih zakat ini sudah barang tentu mesti seorang muslim, karena ini adalah urusan kaum muslimin dan ada patokan-patokan tertentu di mana saat menagih, saat mengambil itu ada hitungan-hitungan tertentu. Berapa zakat yang harus kami keluarkan dari sekian aset ataupun omset yang dihasilkan. Dari modal sekian harus berapa. Belum lagi ini berkaitan dengan ternak. Ini mesti berapa zakatnya. Belum lagi kalau ada seorang yang berdagang atau usahawan atau bisnismen, tentu saja itu mesti dihitung sedemikian rupa. Jangan sampai perhitungan itu tidak tepat. Oleh karena itu bukan hanya yang menagih, tapi yang menghitung, yang menghisab, yang senantiasa menjelaskan berkaitan dengan hukum-hukum zakat. Apa saja yang mesti dikeluarkan zakatnya. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka ini tentu saja menjadi tanggung jawab amilin, karena walau bagaimanapun mereka lah yang mengurusi, mengelola urusan zakat. Setelah itu kemudian dihitung, dikumpulkan, lalu diidentifikasi sedemikian banyak. Karena yang mengeluarkan zakat itu begitu banyak, dengan jumlah titipan yang sedemikian banyak juga, maka otomatis memerlukan penginventarisir, berdasarkan keluar masuk keuangan. Maka sudah barang tentu di sini ada kompetensi, ada kemampuan yang diharuskan untuk mendapatkan semua itu. Kemudian setelah itu didistribusikan. Pendistribusian zakat tidak sah apabila diserahkan kepada yang bukan mustahiknya. Sehingga mereka yang berhak menerimanya justru malah tidak menerima, malah yang tidak berhak justru malah menerima. Oleh karena itu pendistribusian, pembagian atau yang membagi itu pun memerlukan keahlian, memerlukan pengertian dan pemahaman. Jangan sampai salah sasaran. Sebab jika zakat ataupun jika seorang memiliki niat untuk mengeluarkan zakat tapi diserahkan bukan kepada yang 8 asnaf, maka sudah barang tentu tidak sah zakatnya. Oleh karena itu, zakat ini adalah amanah kepada jami atau kepada pengumpul, kepada amilin. Maka sudah barang tentu harus dijaga, harus diinventarisir, dan juga harus didistribusikan kepada orang yang tepat sesuai dengan ajaran dan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga harus hati-hati, sebab walau bagaimanapun satu biji jarum saja yang digelapkan oleh amilin, sudah barang tentu Nabi SAW menyatakan itu adalah gulul, itu adalah pengkhianat nanti pada hari kiamat. Demikian juga di zaman Nabi ada seorang yang menagih zakat, tiba-tiba saja dia menggelapkan sehelai kain. Maka kata Nabi, dia akan memakai kain tersebut nanti dari api neraka. Demikian juga harus cermat dan harus teliti. Ketika ada seorang mengeluarkan zakat, ini adalah zakat, ini adalah hadiah untuk kamu. Maka Nabi SAW
Ternyata dalam sebuah keterangan, ketika ada seorang mendapatkan hadiah dari seorang muzaki kepada penagih tersebut, Nabi menyatakan, andai kata engkau diam di rumah ayahmu dan di rumah ibumu, adakah orang yang memberi hadiah kepadamu? Ini adalah sebuah sindiran. Ternyata kamu mendapatkan hadiah apabila kami kirim, kami utus untuk menagih kepada para muzaki. Agar zakat itu terdistribusi dengan baik, agar zakat itu betul-betul dimanfaatkan secara optimal, memang kita tidak bisa zakat ini dikelola secara manual, melainkan mesti dengan secara profesional. Sehingga seiring dengan potensi yang demikian besar muzaki dan kesadarannya, maka sudah barang tentu lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat ini memerlukan tenaga-tenaga ahli serta tenaga-tenaga yang berkompeten dalam mengelola zakat ini, sehingga mereka itu betul-betul bisa dipercaya oleh umat, bisa membedakan mana fakir mana miskin, bisa juga mengelola seberapa jauh amil ini harus diberikan. Kewajiban amil, kompetensi yang dibutuhkan sedemikian berat dan besar tanggung jawabnya, maka sudah barang tentu segala sesuatu itu memerlukan dedikasi yang tinggi serta amanah terhadap pekerjaan yang digelutinya. Itu barangkali pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV Persis atau Persis TV, maka itu sebagai stimulasi terhadap hak dan kewajiban amil menurut yang kita baca dalam beberapa keterangan. Barangkali ada pertanyaan yang bisa diajukan dalam persoalan ini. Ustadz, ada pertanyaan yang masuk ke redaksi admin. Pertama, apakah ada syarat khusus untuk menjadi amil? Syarat khusus menjadi amil secara keterangan mungkin ya tidak secara tertuang atau secara tekstual itu bisa jadi harus kita baca ya berkaitan dengan syarat khusus. Akan tetapi apabila kita melihat kewajiban seorang amil itu, di sini disebutkan bahwa seorang amil itu adalah pengumpul atau penagih. Maka otomatis yang menagih ini dikarenakan di situ ada perhitungan yang harus dihitung. Kemudian ada juga harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Otomatis mesti dia seorang muslim yang akil baligh. Itu syarat yang pertama. Sebab dia harus menjelaskan, harus menjawab berbagai pertanyaan dari muzaki apabila memang muzaki itu memerlukan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan zakat itu. Jadi di samping seorang muslim, dia juga seorang mukallaf dan mesti memahami terhadap hukum-hukum zakat, terhadap prosentase, terhadap perhitungan. Dan yang pasti mereka itu harus jujur. Karena kalau tidak jujur, bagaimana mungkin? Karena ini adalah bagian dari amanah. Ketika amanah ini ternyata tidak disampaikan, tidak ditunaikan kepada ahlinya, sudah barang tentu zakat para muzaki ini dipertanyakan keabsahannya. Dan di samping itu juga mesti memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing. Bidang keuangan, bidang pendistribusian, kemudian bidang menjaga amanah, ya, baik itu berupa uang maupun berupa barang. Kemudian juga harus bisa dipastikan
kemampuan untuk melaksanakan tugas. Ini juga penting. Jadi syarat-syarat itu mesti melekat bagi seorang amil, karena walau bagaimanapun ya secara tekstual mungkin tidak dibunyikan, akan tetapi untuk menunjang al-amilina alaiha, sekurang-kurangnya harus seorang muslim, dia seorang mukallaf, dia seorang jujur, seorang yang memahami hukum-hukum zakat dan juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Masih ada? Yang kedua, Ustaz, mengingat banyaknya lembaga-lembaga zakat sekarang, apakah penting atau apakah ada keutamaan khusus zakat disetorkan kepada lembaga? Ya, melihat potensi zakat di Indonesia ini memang sedemikian besar, bahkan ratusan triliun. Apabila pengelolaan zakat ini dilakukan dengan profesional, maka sudah barang tentu dibutuhkan lembaga-lembaga yang resmi, yang amanah, yang betul-betul memiliki kompetensi serta dapat dipercaya. Karena walau bagaimanapun ini adalah potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin di negeri kita. Serta apabila ini dikelola sedemikian rupa, kaum muslimin tentu saja bisa memanfaatkan secara optimal potensi zakat yang selama ini dimiliki oleh kaum muslimin. Hanya tentu andai kata dikeluarkan oleh seseorang selama ditunaikan zakat itu kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak. Baik itu yang berhak itu adalah fuqara masakin, jelas sekali sesuai dengan ketentuan dan aturan, maka tentu zakatnya sah. Tapi melihat potensi zakat yang selama ini kita hadapi, bahkan sampai sekarang potensi zakat itu demikian besar, tapi yang baru terserap itu hanya sebagian kecil saja. Mungkin bisa jadi angka 20 atau 30% potensi zakat yang ada di Indonesia ini baru terserap. Oleh karena itu membutuhkan lembaga profesional, membutuhkan lembaga yang dipercaya, serta membutuhkan pendistribusian yang akurat untuk pengentasan kemiskinan, untuk penyaluran di jalan Allah yang senantiasa memerlukan logistik, memerlukan pendanaan sedemikian rupa dalam rangka menyebarkan syiar Islam. Masih ada? Terakhir, Ustadz, bagaimana hak amil apabila dijadikan modal usaha untuk kesejahteraan amil tersebut? Ya, bagaimana hak amil yang diberikan dari zakat itu kemudian dimodalkan, dijadikan modal untuk usaha. Ketika zakat itu didistribusikan, maka sudah barang tentu kita distribusikan kepada yang berhak, termasuk amil. Orang fakir, orang miskin, kemudian amil, andai kata mereka itu sudah menerima, dan ketika mereka menerimanya, terserah mau dimakan, mau dibelikan makanan ataupun pakaian, atau mau dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah anak, atau juga dimanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan primer lainnya, terserah karena sudah didistribusikan. Dan kalau sudah didistribusikan kepada yang mustahiknya, kepada yang berhaknya, maka otomatis itu sudah bukan zakat lagi. Dan jika para mustahik ini atau katakanlah amilin ini ternyata hak mereka itu sudah diterima lalu dimodalkan, dijadikan sebagai modal usaha,
maka itu tergantung kepada amilin tersebut. Tapi kalau sebelum didistribusikan, diberikan kepada yang berhak, kemudian tiba-tiba dimodalkan, maka itulah yang akan menjadi problem itu. Dimodalkannya itu apakah setelah diserahkan atau sebelum diserahkan? Kalau setelah diserahkan, ini adalah hak Anda, ini adalah hak amil. Ternyata oleh amil itu digolangkan, terserah. Karena amil ini, apakah dia itu orang kaya ataupun orang miskin, selama tenaganya, kemudian dedikasinya, lalu pikirannya, ilmunya dimanfaatkan, dicurahkan untuk mengelola zakat tersebut, maka amilin itu berhak menerima dari harta yang dikumpulkan yang berupa zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari perkara-perkara yang kekeliruan yang berkaitan dengan problematika amilin di lingkungan kita. Untuk itu, mudah-mudahan para muzaki, dan para mustahik ini betul-betul memahami bagaimana pentingnya zakat dengan seluruh problematikanya, sehingga muzaki sah mengeluarkan zakatnya, mustahik pun merasa tenang dan tentram untuk memanfaatkan harta dari pemberian muzaki. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada ilah.